hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku, ku jadi Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 ayat 1.
Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, dari hukum Taurat ke-5 hingga hukum Taurat ke-10. Begini bunyinya. Hukum Taurat ke-5, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Aku tak mau di dalam bimbang dan resah yang selalu ku rindukan tempat tinggi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surga-Mu. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 699 ayat 1 dan 2.
Marilah kita membaca firman Tuhan epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Injil Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kita baca secara bergantian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinga berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 251 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kelompok pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan
orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pasti selama kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari tantangan, penderitaan, dan kesulitan. Pasti itu. Hanya orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal dunia tidak akan menghadapi lagi tantangan, kesulitan itu. Mengapa kita harus mengalami penderitaan dan kesulitan itu? Kita lihat jawaban dari firman Tuhan. Itu adalah karena kelicikan iblis yang memutarbalikkan pernyataan dan hukum Tuhan. Sehingga manusia itu dari awalnya melanggar perintah dan aturan Tuhan. Manusia itu terperangkap dalam kelicikan, kelihayan iblis itu yang membujuk manusia itu dengan mengatakan, sekali-kali kamu tak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama dengan Allah. Kamu akan terbuka matamu dan kamu akan melihat akan kebesaran dan kamu menjadi sama seperti Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah kita lihat saudara-saudara, padahal Tuhan sudah mengatakan kepada manusia ciptaannya itu dengan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada saat kamu memakannya, pasti kamu akan mati. Bukankah ini yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17? Oleh karena itu, saudara-saudara, manusia itu terperangkap oleh kelicikan dan kelihayan sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya karena dosa itu manusia diterpa oleh penderitaan, kesulitan. Karena Tuhan sudah mengatakan, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu dan berpeluh akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi kepada tanah. Dan karena engkau dari situ diambil. Sebab engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun dengan berbagai cara dilakukan oleh manusia, usaha untuk melepaskan diri dari penderitaan itu, tetapi pada akhirnya ancaman, tantangan, penderitaan pasti silih berganti akan datang dalam kehidupan kita. Itulah yang kita lihat dan kenyataannya saudara-saudara. Saudara-saudaraku, jika keadaan ini akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita, sekarang bagaimanakah kita untuk menghadapinya? Ini yang penting saudara-saudara. Kalau kita sudah ketahui bahwa penderitaan itu karena kelicikan iblis sehingga kita akan mengalami itu, sekarang mau kita lihat bagaimana kita untuk menghadapinya. Satu-satunya dari pengajaran firman Tuhan menasihati kita supaya kita mau berseru kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan minggu kita pada hari ini, yaitu Minggu Eksaudi, mengajak kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan, kesulitan-kesulitan, maka nama minggu ini Eksaudi, berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, ini kita lihat juga dari kehidupan pemazmur. Pemazmur banyak mengalami tantangan, penderitaan, dan kesulitan. Namun
dia tetap teguh memohon pertolongan dari Tuhan. Dia mengatakan, sehingga dia mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Lihat, sedangkan pemazmur sendiri mau berseru kepada Tuhan. Bukankah begitu juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan dengan nama minggu ini Eksaudi, berserulah kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, mengapa kita harus berseru? Mengapa kita harus berseru dan bereksaudi kepada Tuhan? Mari kita lihat dari firman Tuhan. Pertama saudara-saudara, karena kita menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita. Dan kemudian kita melihat ada kekuatan-kekuatan lain di luar dari diri kita yang hendak menjerumuskan kita. Itu yang kita lihat saudara-saudara. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita. Kemudian dari luar ada kekuatan-kekuatan yang hendak menjerumuskan kita dan hendak menjatuhkan kita. Selama orang tidak menyadari akan kekurangan dan kelemahannya, dan selama orang tidak menyadari ada kekuatan lain di luar dirinya, pasti orang ini tidak akan mau meminta pertolongan. Pasti dia tidak akan mau berseru kepada Tuhan. Karena apa? Dia merasa dirinya adalah orang yang sempurna. Dia merasa dirinya mampu untuk menghadapi segala sesuatunya itu. Tetapi kita lihat saudara, sikap seperti ini adalah sikap yang angkuh dan sombong. Orang yang angkuh dan sombong pasti tidak akan mau meminta pertolongan dan tidak akan mau berseru kepada Tuhan. Tetapi jika kita sadar akan kekurangan dan kelemahan kita, akan membawa kita ke dalam kerendahan hati untuk memohon pertolongan Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Mengapa kita berseru kepada Tuhan? Karena saya sadar akan kelemahan saya, kemudian saya sadar akan kekuatan-kekuatan yang lain hendak menjerumuskan saya. Yang kedua saudara-saudara, mengapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang kedua saudara-saudara. Kuasa Tuhan melebihi segala kekuatan dan kuasa yang ada di dunia ini. Harus kita percaya itu saudara-saudara. Kuasa Tuhan memberikan kehidupan dan sukacita bagi orang yang percaya dan mau menuruti kehendaknya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan itu akan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan dan penderitaan itu. Percaya dan yakini kuasa Tuhan akan melepaskan kita dari keputusasaan, tetapi memberikan kepada kita pengharapan yang kuat bahwa Tuhan mampu menolong, bahwa Tuhan mau mendengar jeritan dan seruan kita. Hal inilah yang kita lihat saudara-saudara dari firman Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan karena kita sadar akan kelemahan kita dan kita percaya akan kekuatan Tuhan. Sudah cukupkah seperti itu kita ketahui dari firman Tuhan? Saudara-saudara, jika kita mau berseru kepada Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jika kita mengharapkan seruan kita itu didengarkan oleh firman, oleh kuasa dan oleh Tuhan yang punya kuasa itu. Kita lihat dari firman Tuhan sekarang ini, dari Mazmur 1 ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara-saudara, firman Tuhan sangat menasihati kita dan mengajari kita. Yang harus pertama kita lakukan adalah mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Itulah yang kita teladani dari pemazmur. Pemazmur sangat setia melakukan hal ini. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, tetapi yang kesukaanku
kesukaan pemazmur ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita lihat ini saudara-saudara. Jika kita menginginkan seruan kita didengarkan oleh Tuhan, pertama kita lakukan adalah mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Sikap ini harus kita lakukan dengan adanya kerinduan bergaul dengan firman Tuhan. Harus kita sadari saudara-saudara bahwa kita harus mengharapkan, melaksanakan, mengawali segala kegiatan kita sehari-hari itu berpedoman kepada firman Tuhan. Mengawalinya dengan membaca firman Tuhan. Bahkan hendak mau tidur juga kita harus akhiri dengan bergaul dengan firman Tuhan. Itu yang pertama kita lakukan saudara-saudara. Mempererat hubungan kita dan mau menggumuli dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, yang kita lakukan adalah menjauhkan dan menjaga diri dari sikap orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh. Sebagaimana kita percayai bahwa orang seperti ini adalah kekejian Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan berkenan kepada orang fasik itu. Sebab orang fasik itu tidak berjalan dengan nasihat Tuhan. Sehingga orang yang berseru kepada Tuhan itu tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Tidak berjalan dengan orang berdosa. Tidak duduk dengan kumpulan orang pencemooh. Oleh karena itu saudara-saudara, orang yang seperti ini, pencemooh, orang fasik adalah kekejian dan kebencian Tuhan. Orang seperti ini akan membawa orang lain untuk melakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka menjadi alat iblis untuk mengajak orang lain melawan kehendak Tuhan. Mereka tidak akan pernah membawa kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi mereka akan semakin menjauhkan orang dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan menyapa kita supaya kita mau menjauhkan diri dan menjaga diri dari orang fasik, orang berdosa. Karena Tuhan sangat benci. Jika kita orang yang berseru kepada Tuhan, maka jaga dirimu terhadap orang fasik, terhadap orang berdosa, dan orang pencemooh ini. Untuk itu saudara-saudara, jika kita mau melakukan ini, jika kita mempererat hubungan kita kepada Tuhan, dan menjaga diri kita setiap hari, adakah upah kita? Adakah upah yang kita terima dari Tuhan jika kita mau berseru, jika kita mau bereksaudi kepada Tuhan? Sangat jelas dampaknya upah yang kita terima dari Tuhan jika kita mau berseru kepada Tuhan, bahwa kita memperoleh kebahagiaan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang berdosa itu. Artinya saudara-saudara, jika kita mau berseru kepada Tuhan, pada akhirnya kebahagiaan yang kita akan peroleh, upah kita adalah kebahagiaan, bukan menjadi orang celaka. Tetapi jika kita mau berseru kepada Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dan tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ingat bahwa kita ini adalah orang yang paling celaka. Kita tahu kehendak Tuhan, tetapi kita tidak melakukan. Kita menyatakan kita mau berseru kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ingat, dan firman Tuhan menasihati kita, kita adalah orang yang paling celaka. Jika kamu menjadi orang yang berbahagia, benar berseru kepada Tuhan, tetapi jauhkan dirimu segala tingkah laku yang tidak baik, tingkah laku orang fasik, tingkah laku pencemooh, tingkah laku orang berdosa. Karena itu saudara-saudara, bereksaudilah dalam hidupmu, sepanjang hidupmu kepada Tuhan dengan benar. Maka kita menjadi orang yang berbahagia. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menasihati kami sebagaimana nama minggu hari ini, minggu Eksaudi, supaya kami mau berseru kepada Tuhan. Kami menjauhkan diri dari orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh, karena mereka ini adalah kebencian Tuhan. Tetapi jika kami menjaga diri kami dan mau melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami, walaupun berbagai tantangan, kesulitan yang kami hadapi, pasti Tuhan akan menolong kami, memberikan jalan keluar, dan pada akhirnya kami memperoleh kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya seruan kami menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang beribadah dan mendengarkan firman-Mu, dan kuatkan mereka supaya mereka juga melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan kita dari buku nyanyian HKBP nomor 248, mulai dari ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Kita bernyanyi. Jemaat kami undang berdiri. Bagaikan mata air jernih, rasanya pun segar. Hendaklah hatimu bersih, berbuah yang senang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.